Ya, mungkin kalau nggak diawal-awalin nggak mulai-mulai ini kan. Betul. Iya, iya. Jadi ya sama seperti itu, kalau nggak diawali nggak akan mulai. Iya, di sini saya bersama rekan saya Kak Wildan, Kepala Sekolah SMP Cendekia Madani, ingin berbagi ilmu, berbagi apa kan? Berbagi tips bagaimana teman-teman itu bisa memilih sekolah yang tepat, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan beasiswa di SMP Cendekia Madani. Baik, sebelum itu saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu ruangan ini ya, ruangan ini. Jadi ruangan ini adalah ruangan untuk tempat orang-orang mengeluarkan kreasinya, untuk orang-orang mengembangkan potensinya. Sehingga tempat ini disebut markas kreatif. Untuk pertama kalinya markas kreatif ini bersama dengan SMP Cendekia Madani merilis dan meluncing markas kreatif bersama SMP Cendekia Madani. Dan untuk itu tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita berkenalan langsung dengan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Wildan. Assalamualaikum Kak Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Kak, ini kan kita sudah menjadwalkan Kak ya tentang perbincangan kita hari ini terkait SMP Cendekia Madani. Mungkin Kak Wildan sebagai gimana Kak, apa Pak ini Kak? Lebih enaknya kita panggil Kak aja. Oh, Kak aja ya. Ya. Saya masih muda ya, sekolahnya muda. Ya, santai aja, nggak apa-apa panggil Kak lebih enak, lebih slow, jangan. Oke, siap. Jadi gini Kak, teman-teman di sini pengen tahu semua nih Kak, apa itu SMP Cendekia Madani. Kemudian latar belakangnya seperti apa gitu. Monggo Kak. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Maka kalau kita nggak kenalan, kita tidak tahu siapa sih yang ngomong di depan gitu. Benar-benar. Oke, yang pertama terima kasih kepada Rumah Kreatif, Markas Kreatif atau Rumah Kreatif yang hari ini langsung foundernya langsung di Kota Metro ini mengundang saya selaku Kepala Sekolah SMP Cendekia Madani dalam rangka untuk mensosialisasikan terkait tentang UBD, kemudian tip-tip terkait tentang beasiswa yang ada di dalam. Maka harapannya dengan hal ini yang pertama kita silaturahim ya, mudah-mudahan kelanjutan harinya kita bisa terus untuk berinteraksi seperti ini. Terima kasih kepada saudara saya yaitu Kak Yul ya, Khairul Afendi ya. Khairul Afendi yang hari ini masih memiliki ide luar biasa di Kota Metro ya. Jadi ini adalah salah satu inspirasi saya juga, anak-anak muda yang perlu dengan inspirasi, dengan motivasi, dengan kreativitas sehingga berada markas kreatif. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP Cendekia Madani, nama saya Wildan Zaka Ansari, bisa dipanggil ya, kalau di sekolah Pak ya. Tapi kalau di luar saya lebih enak panggil ya. Terserah siapa, yang penting kita enak gitu ya, yang jelas. Saya alhamdulillah diamanahkan oleh yayasan untuk menahkodai SMP ini, yaitu Yayasan Nurul Hakim Madani. Dan SMP ini memang hal-hal yang memang sangat luar biasa. Ketika saya menceritakan sejarah ini luar biasa sekali. Yang pertama, orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa perjuangan. Nah, jadi SMP Cendekia Madani ini berada di yaitu desa ya, kelurahan kalau di kota Kelurahan Purwosari, yaitu bertepat di Jalan Walet itu. Kemudian Metro Utara. Jadi SMP Cendekia Madani ini berdiri tahun 2019. Jadi belum lama ya. Belum lama. Kemarin berarti ya. Jadi baru angkatan kedua ini yang insya Allah kita akan launching juga UBD-nya. Kemudian selanjutnya SMP Cendekia Madani ini muncul karena memang kerisauan kita
khusus orang-orang yang ada di Indonesia. Maka muncullah SMP Cendekia Madani ini untuk memberikan wadah kepada anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak yang memang dalam rangka ekonomi menengah. Jadi kita melihat pemilisan yang ada di Kota Medan khususnya dan sekitarnya, masih ada anak-anak yang memang kurang atau belum sanggup untuk melanjutkan ke sekolah jenjang sehingga muncul SMP Cendekia Madani ini, yang artinya dimana mudah-mudahan ketika orang-orang anak-anak siswa-siswi ini masuk ke SMP Cendekia Madani akan menjadi anak-anak yang cerdas. Cendekia ya, namanya Cendekia Madani, cerdas, kemudian sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu yang kita harapkan di SMP Cendekia Madani. Karena SMP Cendekia Madani ini memiliki memang visi yang luar biasa. Yang pertama ini Kairo ya. Jadi kita namanya visi kan tujuan ke depan. Tujuan Jadi tujuan utama ya. Hmm. Tujuan utama berdirinya sekolah itu apa sebenarnya? Yang pertama kita memang memberikan wadah untuk calon generasi ke depan itu untuk memiliki karakter sesuai dengan kurikulum sekarang kan Iya. 2013 kan. Pendidikan karakter. Jadi kita memiliki karakter yang pertama karakter mandiri, kemudian di situ ada karakter berprestasi, kemudian juga ada karakter yang paling utama adalah berakhlak mulia. Itu cita-cita tertinggi kita ya sendiri. Jadi sejarahnya muncul awalnya adalah ya kerisauan tersebut. Kerisauan ingin membantu, intinya ingin membantu anak-anak yang ingin sekolah di tingkat SMP. Jadi SMP ini bekerja sama dengan yang namanya pondok. Jadi di situ makanya kita sebut SMP Cendekia Madani Boarding School. Jadi anak-anaknya itu semuanya itu adalah ketika sore sampai malam itu adalah modal. Jadi tidak hanya kita belajar secara umum, tapi kita juga ingin menggali dalam lagi tentang yang namanya wawasan Islam. Khusus Akhlak adalah ya. akhlak itu yang paling karakter. Nah itu munculnya, jadi munculnya SMP Cendekia Madani itu tersebut adalah berdasarkan kerisauan tersebut. Kemudian kita memiliki kepedulian ingin melihat anak-anak ini menghafal Al-Quran. Jadi meskipun kita ya khusus saya sendiri belum secara keseluruhan hafal semua 30 juz gitu ya, tapi setidaknya kita memiliki wadah. Wadah di sini setidaknya adalah bagian dari amal kita. Maka kalau saya secara prinsip lulusan pendidikan, terus ya kita berjuangnya ya di pendidikan. Maka kita membantunya adalah melalui wadah pendidikan. Maka kita semua yang ada di sini, tim SMP Cendekia Madani bersama tim yayasan bekerjasama dengan pondok tadi Baitul Quran, yang sejatinya Baitul Quran itu malah berdirinya lebih awal. Jadi berdirinya itu sekitar tahun 2017. Nggak termasuk lama Ya 2017, kemudian SMP-nya itu baru 2019. Jadi sangat 2 tahun lah selisihnya. Kemudian kita mulai untuk melihat kok anak-anak Baitul Quran itu sekolahnya ada yang di sana, ada yang di sini, nah kasihan ya. Jadi kita ingin menyelaraskan kurikulum yang sama, akhirnya kita memiliki inisiatif untuk mencetuskan SMP. Sekarang gini sih kak, kadang di zaman sekarang ya kak, orang tua, ayah dan bunda di rumah itu khawatir dengan pergaulan yang ada di sekolah. Ya, yang dimana sekarang kalau orang megang gadget ya, banyak banget itu konten-konten yang ada yang positif, ada yang negatif, yang seringnya tuh anak itu nggak terkontrol. Malah kadang-kadang melihat apa yang dia lihat itu apa yang dia terapkan jadinya. Nah, maka ini Kak Heron, kita adanya SMP Cendekia Madani ini salah satu caranya ya seperti itu. Kita meminimalisir, bahkan kita mencegah. Jadi setidaknya di situ intensitas mereka memegang HP itu masih tidak ada. Bukan berarti ini nanti ketinggalan enggak? Iya benar. Tapi nanti di sini juga di dalam SMP Cendekia Madani kita juga ajarkan tentang teknologi. Jadi bukan berarti hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Memang kita juga harus mengikuti zaman yang sekarang memang semuanya itu 4.0. Nanti lama-lama 5.0. Ya. Kan di luar negeri kan sudah sampai ke 7.0 dan sebagainya. Maka ini juga lama-lama pasti kita akan yang namanya sistemnya online semua. Berarti di Cendekia Madani
mencetak ya orang-orang yang cerdas menggunakan teknologi juga ya. Betul sekali. Meskipun ya kalau sekarang namanya baru berdiri kita sudah memberikan konsep tersebut, tapi secara realitasnya kita pelan-pelan. Pelan-pelan juga ya. Ya kayak kita bangun rumah. Jadi nggak mungkin ya betul. Kita pelan-pelan, kita ajak saudara-saudara kita untuk siapa yang mau beramal, ya berwakaf, ya maka ya kita terima semua untuk memunculkan yang namanya generasi-generasi upload. Terkait tentang keunggulan nih Kak, tadi kan udah dia paparkan tentang hafalan Al-Quran ya. Betul. Mungkin yang lainnya ada lagi nggak Kak? Ada ya. Jadi mungkin yang melihat ya atau menyaksikan pada hari ini Bapak Ibu semuanya, jadi ada beberapa poin keunggulan yang ada di SMB ini. Jadi sebelumnya Baitul Quran itu kan miliknya Titik Peduli. Titik Peduli itu Darut Tauhid ya. Oh, Darut Peduli. Nah itu adalah pembinanya adalah Ustaz Adi. Nah jadi banyak saya melihat, saya mempelajari dengan guru ini kedisiplinannya. Jadi kalau kita pernah ke Eko Pesantren yang ada di Bandung, ya itu melihat santri-santrinya itu luar biasa di sini. Kerapiannya, kebersihannya, kemudian kedisiplinannya, ya. Kemudian takzimnya kepada ustadz-ustadznya, kepada guru-gurunya. Yang pertama, kalau di Baitul Peduli makanya Baitul Quran itu ada, kita berkolaborasi bersama untuk sama-sama mencetak yang namanya kita ada namanya program 3M1U. Nah, ya kalau kita nanya adalah ya 3M1U. Yang pertama adalah mandiri ibadah. Mandiri ibadah. Nah, ini yang kita cetak anak-anaknya ini adalah mandiri ibadah. Terus apa sih mandiri ibadah? Untuk anak-anak semua. Jadi mandiri ibadah ini nanti anak-anak itu dicetak bagaimana akan memiliki rasa cinta. Terhadap apa ini ya? Nah, yang pertama adalah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan terutama adalah ibadah kita. Yang pertama adalah cinta sholat. Di situ kita dididik. Sholat itu harus ibadah. Sunnah itu harus kita punya cinta Al-Quran. Nah, kita diajarkan untuk cinta sedekah. Iya. Dan cinta zakat, cinta ilmu, cinta sesama dengan kita. Maka ibadah-ibadah itu tidak hanya sholat saja, ya. Al-Quran, puasa, dan sebagainya. Ini juga perlu kita bagi. Nah ini yang pertama yang kita cetak untuk mandiri ibadah. Betul. Yang kedua, M2 adalah mandiri kepedulian atau sosial. Nah kalau kita berbicara tentang kepedulian sosial, maka banyak yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kalau kita enaknya adalah prinsip yang ada di kita bebas komunitas. Apa itu Kak? Komunitas. Bebas komunitas ini adalah salah satu singkatan yang ada di BT. Nah salah satunya adalah di mana kita mencetak untuk kepedulian kita kepada lingkungan itu tinggi. Kita ketika ada berantakan kita kemudian ketika ada basah kita keringkan, ketika ada miring ya kita luruskan. Pokoknya ya prinsipnya luar biasa, singkat-singkatan seperti ini. Nah yang kita bangun adalah momen-momen seperti ini. Contohnya gimana itu Kak? Contohnya kayak kebetulan seperti ini. Ada sampah, ya kita ambil. Bisa kalau kita lihat sampah ambil. Nah, itu salah satu prinsip. Nah bisa lihat sampah kita ambil. Nah singkatan-singkatan inilah yang akan masuk kepada otak anak-anak sehingga kesadaran, oh ada sampah, bisa lihat sampah ambil, langsung masukkan. Kemudian kebiasaan kita ketika di masjid itu sandal ini. Iya Kak. Ini sandal itu kita taruh, kita biasanya masuk ya udah masuk ya. Iyalah. Kita miring, jadi kita balikan. Jadi ketika kita keluar dari masjid itu langsung dan kita rapikan untuk biar rapi, biar dilihat rapi. Itu salah satu contoh. Dilurusin itu Kak? Iya dilurusin. Ya, coba kalau orang juga ya. Iya, sandalnya semua yang ada di masjid itu dilurusin. Itu prinsipnya kita. Ini hal yang kecil itu Kak. Ya. Jadi kalau lihat di Bandung itu sama santri-santri di sana itu sama. Gak ada yang mincing itu nggak ada. Miring itu nggak ada. Kalau bahasa Jawanya lurus berarti. Ya harus lurus semuanya gitu. Memang harus digaungkan. Yang ketiga adalah setelah mandiri ibadah, kemudian mandiri kemudian dan sosial, dan ketiga adalah mandiri leadership atau kepemimpinan.
Nah, salah satunya Kak Irul hari ini menjadi founder loh. Nah, founder ini kan rumah kreatif luar biasa. Founder kan belajar dari ya markas kreatifnya luar biasa. Itu salah satunya belajar memimpin di situ. Nah, kakak juga di sini juga belajar memimpin. Ya, kak ya, kita punya memimpin itu memang hal-hal yang memang sewajarnya memang Allah menciptakan manusia itu memang menjadi seorang khalifah. Pemimpin. Maka kita setidaknya berawal dari memimpin sendiri. Nah, dan ketika kita diberi amanah itu kan tidak diminta. Nah, tapi ketika kita diberikan amanah ya kita jalankan. Itu prinsip saya sih kayak Benar. Dan prinsip selanjutnya adalah motivasi saya ketika memang yayasan menunjuk saya ya mau tidak mau harus saya jalankan. Khairan nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang saya prinsipkan. Ya mudah-mudahan dengan menjadi kepala sekolah ini adalah menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat. Saya senang ketika ada kritik, saran itu yang membangun karena memang masih banyak kekurangan dari saya sendiri sih itu yang memang perlu saya gali. Ketika ada materi apapun saya ikuti terus. Itu yang kita dididik ya, terutama di SMP internal kita dididik dari yayasan untuk senantiasa menggali. Yang terakhir U-nya itu adalah unggul akademik. Jadi tidak hanya mandiri itu juga kita memprinsipkan Akademiknya gitu. akademik, non akademik kita prinsipkan. Maka akademik yang kita bangun adalah yang jelas kognitif anak-anak, Pengetahuan ya. pengetahuan, afektif, sikap anak-anak, psikomotor, ya, kreativitas anak-anak itu kita gali. Ya, itu akan berada dalam sistem KBM anak-anak semua. Insya Allah kita di internal SMP yang memang mencetak anak-anak yang memang unggul akademik. Ya meskipun belum ada secara prinsip megang juara internasional nasional tapi di sini kita belajar. Ya hari ini kita menanamkan nggak langsung kita menuai. Maka perlu yang namanya step by step, pelan-pelan kita evaluasi, rencanakan, evaluasi, laksanakan. Itu yang kita lakukan di sini. Seperti itu kayak jadi itu keunggulannya ya, keunggulan prinsip program. Tadi ada mandiri ibadah, mandiri kepedulian sosial, mandiri leadership atau kepemimpinan, terus unggul dalam akademik. Memang Kak, bener tadi 3M 1U. Kadangnya Kak ya, ada orang itu pondok ini kayak waktu masuk rumah itu lagi males Kak. Ini kan bagus ini mandiri ibadah kan, jadi kalau disuruh udah. Itu kayak dong. Nah itu SOP kita yang memang kita awali untuk ada prioritas. Yang pertama adalah kita sholat dulu. Anak-anak itu kita semua yang memang cinta cintai dengan dengan kita motivasi, kita dampingi. Namanya anak-anak SMP kayak jadi yang memang masih memiliki labil ya. Jadi kita harus terus dampingi. Kita harus ada SOP-nya sehingga anak-anak itu cinta dulu dengan sholat. Cinta itu bukan berarti nanti saya ada guru sholat, tapi memang benar-benar dalam hati untuk memang benar-benar ibadah seperti itu. Salah satunya ya kita ada program tahajud bersama untuk yang Iwan. Nah itu tahajud ya, untuk yang laki-laki itu ada tahajud. Nah di situ belajar juga menjadi leadership. Kemudian ada muhadharah. Apa itu muhadharah? Ya kita berbicara pidato. Pidato. Nah, meskipun disampaikan kepada siswa yang lain kan itu melatih untuk jadi leadership anak-anak. Nah itu yang kita bangun. Itu program unggulan kita di kabupaten. Ya itu sedikit tentang SMP Ramadhani. Ya kalau lebih pengen kepoin ya, jadi lebih kepo lagi tentang SMP ya bisa follow, kemudian bisa tanya langsung, kemudian bisa tanya ke alamat di Jalan Wayat di Purwosari, Metro Utara. Nah itu kursi sekarang yang kosong berapa nih Kak? Oke, untuk tahun ini kita memiliki kuota yaitu 64. Dua kelas berarti ya? Ya, 2 kelas, satu kelasnya 32, kita misalkan untuk akhwat atau perempuan, yang 32 untuk laki-laki. Seperti itu. Jadi 32 ini luar biasa yang kita ingin gaungkan untuk anak-anak. Ya mari kita sama-sama ayo kita untuk bisa masuk ke sini. Oh iya, Kak Irol, satu lagi nih. Gimana? Kita kan banyak
mitra ya di SMP itu luar biasa. Ada DT Peduli. Kemudian di sini ada, kalau kita kemarin alhamdulillah Olimpiade bersama dengan Bimbel Erlangga. Bimbel Erlangga Ya, Erlangga, LPK Erlangga. Alhamdulillah nah kita masih menutup Olimpiade Matematika, masuklah semifinal. Woi, Awal lah Olimpiade Matematika. Udah lumayan bagus Ya. awal-awal ya Kak ya. Nah itu yang kita gali, meskipun ya kalau kita lihat sekolah-sekolah yang lain kan baru udah banyak. Tapi ini jalan SMP Ya. ya, jalan SMP Cendekia Madani ya seperti itu ya, kita syukuri lah. Berarti kan di situ evaluasi kita untuk lebih semangat untuk itu. Iya. Kemudian kita ada bermitra dengan Stadion Stable. Apa itu? Nah, jadi Stadion Stable itu adalah tempat kreasi atau wisata anak-anak semua. Di situ ada taman kura-kura. Wih, Nah, dan yang paling keren ini Sunnah Rasul. Yang pertama kita belajar berkuda. Wah, Jadi berkuda, ada panahan di situ. wih cakep. Maka setiap 1 minggu sekali itu anak-anak SMP itu diajarkan untuk berkuda. Nah ini pertama kali SMP yang pertama kali yang memiliki ekskul berkuda. berkuda. Nah jadi untuk anak-anak semua calon ya siswa yang ingin berkuda ya dengan program ekskul ya mari kita bergabung di sini Cendekia Madani. Wah keren juga ya Kak. Ya. Tadi ibaratnya gini Kak, tadi udah tentang ibadah-ibadah ya. Betul. Tentang ibadah mantep. Oke. Akademik tadi juga dapat semifinal ya. Oke. Ini olahraga juga dapat juga ya, jasmaninya juga ya. Betul. Ya kita kan tidak hanya jasmani dan kita juga rohani juga kan perlu. Rohani penting, jasmani juga penting. Maka kita juga harus kita preskan. Iya. Makanya adanya ekskul seperti ini. Termasuk lengkap ini Kak. Ya, yang mudah-mudahan doakan saja kayak ini kan masih belajar, SMP ini masih belajar. Banyak SMP yang menjadi contoh bagi saya. Kalau di negeri kan di Metro ada 10. Iya betul. Kemudian swasta kan juga banyak. Itu saya belajar dengan para SMP tersebut, bagaimana menjadi anak-anaknya itu. Berarti ada forum gitu kayak. Ada kalau di SMP kepala sekolahan ada MKKN. Di situ ada para kepala sekolah seluruh Indonesia. Di situ saya belajar tentang bagaimana menjadi sekolah yang bermanfaat bagi siswa. Kalau enggak tentang PPDB ini kan tadi menyampaikan tentang PPDB penerimaan peserta didik baru SMP Cendekia Madani. Nah itu gimana nih Kak mekanismenya biar nanti ayah bunda teman-teman yang mau menyekolahkan adiknya atau saudaranya di sini di SMP Cendekia Madani ini bisa tahu nih Kak. Ya. Jadi yang pertama untuk para kalau kita pemirsa semuanya, bapak ibu semua, Ya. Jadi yang pertama proses atau konsep PPDB kita itu sebenarnya memiliki 3 jalur. Apa jalur? Kalau 3 jalur ada 3 jalur. Semuanya sistemnya online, apalagi kan kita sekarang adalah musim ya Pandemi ya. pandemi ini, maka anak-anak kan sejak bulan kurang lebih Maret, kita itu Maret, April, Mei sampai sekarang kan sampai bagi rapot ya betul. tanggal 20 kemarin itu kan online semua. Benar. Online semua, maka kita juga belajarnya kan daring. Maka kita juga memiliki konsep untuk PPDB tahun ini tidak masuk ke sekolah-sekolah. Jadi ini ada cerita. Jadi waktu itu sebelum tahu ada virus ini, kita kan dengan tim internal kan keliling. Jadi kita ada namanya roadshow. Iya. Nah, Kayak SD apa SMP Kak? ke SD no, Ke kan SD. ini kan calonnya nanti kita Benar. tarik. Ya, jadi kita roadshow ke seluruh SD. Baru ke Lampung Timur, ke Lampung Tengah, ya baru beberapa sekolah ternyata ada keputusan dari kementerian, dari pemerintah untuk di stop pembelajaran offline. Nah, artinya dari situ kita khusus saya secara pribadi putar otak ini gimana cara yang lain. Benar. Ya, biasanya kalau kita offline kan kita ke sekolah, promosi gitu Iya. kan. Ya, kemudian kita pasang pamflet, kemudian pasang banner-banner, terus kita jalan-jalan dan sebagainya. Kita putar otak untuk bagaimana konsep online. Jadi semuanya online, Kak Iron. Iya. Jadi anak-anak semua yang mendapatkan di SMP itu semuanya online. Tadi ada 3 jalur ya Kak ya? Ya, betul. Nah coba kalau itu jalur apa aja Kak? Yang pertama itu kita ada jalur reguler. Oh reguler. Nah, jalur biasa lah ya. Jalur ya biasa daftar, kemudian ya anak-anak masuk seperti biasa, tes seperti biasa, semuanya juga akan tapi kan online.
Nah ini reguler ini kita kapasitasnya adalah 80%. 80%. Nah, 80%. Kemudian yang kedua itu adalah jalur 10%-nya adalah jalur prestasi. Prestasi itu baik akademik ataupun non Akademik. Yang ketiga adalah 10%-nya adalah jalur yaitu para penghafal Al-Quran. Fit, ya kita bahasin. Maka ke depan memang SMP Cendekia Madani ini ingin memulai SMP ini untuk pak khusus. Apa itu Kak? Jadi anak-anak itu fokus untuk menghafal Al-Quran di SMP ini juga bisa. Gitu. Jadi anak-anak juga bisa kita fokuskan untuk menghafal Al-Quran di SMP Cendekia. Makanya munculnya beasiswa tahfidz ini adalah salah satunya adalah untuk menyemangati anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip ekonominya kurang. Nah itu ternyata dia memiliki kemauan atau semangat menghafal Al-Quran. Nah akhirnya kita memiliki ya setidaknya meskipun kecil ya pintu itu bagaimana anak-anak itu bisa masuk di wadah kita fasilitasi ya beasiswa ini dengan syarat anak-anak itu menghafal Al-Quran. Nah, kan kalau kita menjadi seorang orang tua, kalau anaknya itu menghafal Al-Quran kan memberikan mahkota. Benar kan? Di surga nanti kan memberikan mahkota pada orang. Maka saya senang sekali dengan orang tua sekarang sudah banyak banget yang peduli bagaimana pentingnya menghafal Al-Quran. Maka sekarang banyak anak-anak yang sudah di pondok, di sekolah-sekolah tahfidz itu untuk belajar. Tapi ingat ini tidak meninggalkan pelajaran-pelajaran Umumnya. tetap yang namanya menghafal. Itu kayak Iya. Jadi ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur reguler. Ya, reguler itu adalah ya umum seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah jalur prestasi. Prestasi itu seperti apa sih? Jadi ada anak-anak, contohnya anak SD, ya juara olimpiade tingkat keempat, yang tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional bahkan atau internasional sekaligus ya olimpiade lomba matematika atau IPA. Maka ketika memang mendaftar ke SMC ini maka itu termasuk bagian dari masuk ke beasiswa Prestasi. dan nanti kita akan kelola, kita fasilitasi karena kan di tempat kita juga ada ekskul olimpiade. Jadi kita juga ada olimpiade, ekskul olimpiade matematika dan IPA juga. Jadi ekskul itu kan? Ya, Wih, jadi olimpiade itu juga ada ekskul. Jadi anak-anak yang prestasi juga kita akan memberikan wadah kepada mereka yang memang berprestasi di situ. Kemudian ada non akademik. Nah, non akademik itu sebenarnya dia memiliki prestasi, contohnya sepak bola. Itu non akademik kan Kak? Ya, sepak bola juara 1 tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Yang memiliki prestasi seperti itu maka kita akan berikan wadah di situ. Karena kita juga ada ekskul futsal juga. Benar. Maka hal-hal seperti itu perlu kita memberikan fasilitas kepada mereka. Meskipun secara fakta fasilitasnya tidak secara sempurna. Namanya baru merintis. Maka kita juga harus pelan-pelan. Betul kan? Itu mungkin terkait tentang konsep PPDB-nya. Jadi semuanya itu daftar, syarat-syaratnya. Nah iya Kak, syarat-syaratnya gimana? Nah syarat-syaratnya yang jelas. Yang pertama daftar aja online. Nanti follow aja di IG-nya SMP Cendekia Madani. Di situ ada konten yaitu PPDB. Di situ ada fotosnya ya atau rilisnya, alur. Nah alurnya itu ada, tinggal klik saja. Ya sekarang kan tinggal klik masuk ya. Jadi nanti masuk grup akan dibimbing, akan diberikan soal online, dijalan di rumah, ya kemudian dikirim. Nah, setelah itu nanti akan ada wawancara. Kalau memang jalannya jauh maka kalau sekarang kan enak lewat Zoom bisa, terus lewat apa lagi? WhatsApp aja bisa. WhatsApp bisa. Kemudian video juga bisa juga. Video juga bisa. Semuanya kan sekarang enak wawancara dengan biasa seperti itu. Itu adalah alur-alurnya. Jadi alhamdulillah kemarin banyak yang berbondong-bondong untuk mendapatkan SMP Cendekia Madani. Jadi daftar ya. Alhamdulillah Di gelombang pertama, kedua, ketiga. Ya kemarin alhamdulillah dengan berbagai cara ya kita sudah menjalankan. Yang pertama adalah 18 anak langsung wawancara dengan para
hal yang biasa. Dan selanjutnya ya kita akan proses. Jadi Iya. setelah mereka tes dinyatakan lulus, kemudian baru wawancara, dan kemudian di situ nanti akan ada alur-alur yang lain seperti daftar ulang. Kemudian ada yang tanya, Pak Ujang, Iya. nih kalau orang tuanya ini, orang tuanya nggak paham gitu, apa belum masuk dan sebagainya. Bener pasti gitu kan. Itu akan diselesaikan di bagian wawancara. Jadi bukan berarti mohon maaf ya para orang tua yang ekonominya kurang mampu jangan sunang-sunang untuk mendapatkan esensi. Maka silakan ikuti, kan di situ ada program beasiswa. Iya benar kan. Setidaknya kita ada berjuang lah para orang tua. Saya ingin mengapalkan SMP untuk menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, silakan langsung daftar aja beasiswa. Toh nanti keterima kan nanti di sana. Iya benar. Gitu. Kadang emang gini kan, orang tua itu pasti lagi-lagi tentang ekonomi ya. Betul. Tentang ekonomi. Apalagi musim kayak gini ya. Aduh iya benar ya. Betul. Itu sampai aku aja masih mahasiswa kayak. Ya. Oh, bisa. Iya, saya masih mahasiswa dan soal apa namanya biaya-biaya kayak gini biasanya banyak sensitifnya. Betul. Soalnya kita loh nggak kerja, ya cuma aja. Terus mau nyari kerja juga sekarang susah. Belum ada pandeminya susah, apalagi ada pandemi susah. Betul. Nah ini memang tentang ekonomi ini memang perlu kak, memang perlu Kita gali ya. ya kita gali terus ya. Dan SMP CM ini termasuk SMP yang kayaknya tadi ini ya, mau ekonominya apapun bisa masuk ya. Betul sekali. Nah, betul. Jadi yang pertama masuk SMP itu bukan SMP Cendekia Madani ya, bukan kita lihat dari ekonomi. Benar-benar kan. Jadi yang pertama anak-anak itu memiliki niat yang kuat. Yang pertama ingin sekolah Betul. Nah, dengan yang namanya prinsip juga mau body school. Jadi kalau anak-anak memiliki niat yang kuat, prinsip yang kuat, berani belajar yang kuat, meskipun ada putih mohon maaf ekonominya kurang, maka itu akan bisa kita bicara. Disinilah peran di mana para mitra-mitra kita soundingkan, terkhusus pada DT yang luar biasa membantu di dari segi pondok ya. iya. Jadi anak-anak itu sekolah di sana, biasanya di sini barunya DT ini memberikan namanya tagline-nya kan semakin melayani. Jadi maka bagaimana DT Peduli ini datang muncul ini luar biasa, sudah 21 tahun muncul sangat membantu terkhusus orang-orang yang membutuhkan. Maka saya terima kasih ya secara mewakili para donatur di terkhusus. Ini yang perlu saya sampaikan, donatur itu luar biasa, memiliki jiwa luar biasa untuk membantu. Ya, di DT Peduli inilah para orang-orang tadi siswa-siswa tersebut dibantu dari segi yang memang perlu kita. Maka disinilah kita peran untuk kerja keras. Maka orang-orang di DT orang-orang yang kalau bahasa hanya banding tulang lah, gitu ya. Banding tulang kemana-mana, orang-orang lapangan ya, perjuangan yang luar biasa untuk bagaimana mengajak ya. Jadi mengajak orang-orang itu, ayo kita sama-sama untuk berbuat baik. Contoh Khairul, dia ikut saya bantu anaknya ini kurang mampu. Wah iya. Nah, karena ayo kan, kalau kita secara prinsip memiliki jiwa membantu, masalah biayanya biasa adanya, namanya kita kan membantu. Betul, sedekahnya namanya sedekah juga seikhlasnya. Maka perlu saya sampaikan, anak-anak yang ingin masuk SMP masalah ekonomi itu nanti bisa dibantu. Jadi jangan menghalangi niat anak-anak untuk sekolah, untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar. Jangan untuk dihalangi hal-hal seperti ini. Meskipun kadang nggak secara prinsip orang tua ya jelas nggak enak, gimana, dan juga kasihan. Saya juga sebenarnya sangat memilih secara prinsip, mohon maaf saya secara ekonomi juga awalnya dulu. Nah, dari ini flashback dulu ya. Nah, flashback. Jadi semenjak saya kuliah, saya memiliki prinsip bagaimana saya bisa membantu orang tua untuk tidak ya namanya membantu biaya kuliah. Yang pertama ya meskipun dulu pernah nyeting juga kuliah
kemudian jualan susu kedelai. Oh. Nah ini prinsip malu? Enggak malu. Kenapa? Ketika kita berbuat baik, kenapa malu? Ketika itu halal, kenapa malu? Insya Allah rezeki itu ada. Saya ingin membantu meskipun tidak banyak. Setidaknya kan untuk uang makan tambahan. Iya. Saya menjalani rutinitas itu untuk mandiri jualan ini halal ketika kuliah. Nah, maka saya sampaikan kepada orang tua ya Pak ini. Saya hampir sampai selesai jualan susu ini itu. Nah untuk yang namanya menambah untuk yang namanya ya Kuliah. dan alhamdulillah saya juga dibantu oleh yang namanya beasiswa prestasi dari pihak kampus. Alhamdulillah. Jadi selama kurang lebih 2 kali saya mendapatkan tahun ini mendapatkan beasiswa prestasi ya IAIN-nya. IAIN itu saya ya. Jadi saya di IAIN itu alhamdulillah mendapatkan beasiswa prestasi. Kemudian kedua saya juga mendapatkan beasiswa yaitu dari Yayasan Baitul Mal BRI. Jadi itu selama kuliah itu semester 3 sampai semester 8 sampai wisuda itu dibiayain. Itu tambahan ya membantu orang tua. Ya kita sebagian untuk tabung untuk ya kayak KKN kayak kadang membutuhkan dana yang cukup maka tetap maka prinsip saya adalah selama kita masih bisa berjuang, selama kita masih bisa berusaha, ya kita lakukan itu terbaik. Dan yang terakhir adalah doa. Maka itu yang saya gambar pada motivasi pada orang tua para siswa-siswa. Masya Allah. Terima kasih nih Kak. Ya. Kalau dengerin cerita kakak ini, Ya. kalau pribadi ya, Ya. kalau pribadi saya ini malah kayak termotivasi gitu ya. Betul. Karena memang ini Kak, ada keluarga yang ya dia itu termasuk saya pribadi ya, alhamdulillah dilahirkan dari keluarga yang cukup gitu ya. Yang kemudian sekarang juga sudah mulai punya pekerjaan gitu, alhamdulillahnya. Dan setelah mendengar dari paparan dari Kak Wildan ini, jadi pengen ikut membantu membantu perkembangan SMP Cendekia Madani. Nah kalau buat saya dan mungkin teman-teman yang lain nih Kak, ingin membantu perkembangan SMP Cendekia Madani ini gimana nih Kak? Oke, alhamdulillah. Nah, oke Kak Ero, di sini yang pertama khusus untuk pondok. Nah, ini salah satu canceling. Oh iya. Ini canceling di depan ini salah satu untuk membantu para santri di pondok. Nah, apa sih fungsinya canceling ini? Yang pertama adalah cara memaaf kalau yang ekonominya kurang, kemudian kok nggak berani kita langsung dapat cuci dan lainnya. Ya, kita sedikit. Makanya saya satu masukin. Kalau sudah penuh, masukin aja ke itu. Insya Allah ini ketika ikhlas ya akan menjadikan amal pahala. Ini salah satu contoh untuk pondok pesantren untuk kemudian biasanya kita membuka uang. Jadi alhamdulillah SMP kita sedang proses pembangunan. Alhamdulillah pembangunan yang pertama adalah pembangunan 6 kelas. Langsung banyak. Dengan 6 kelas ya dengan visi kita yang pertama konsepan sekolah kita ya lantai 3. Amin. Ya, mudah-mudahan digunakan saja Kairo ya. Ya, siap. Kalau lantai 3, ya sekarang baru lantai 1. Tapi 6 kelas mudah-mudahan cukup untuk yang namanya mengisi pembelajaran. Kemudian yang kedua kita lagi membangun yaitu masjid. Jadi masjid alhamdulillah sudah jalan. Kita alhamdulillah dapat bantuan dan kita memiliki program wakaf untuk masjid ini. Insya Allah akan kurang lebih ya 1 bulan ini akan selesai. Masjid ini udah bisa kita pakai nanti di pelajaran baru ketika memang proses KBM ini sudah bisa di offline. Jadi masih kita membangun, kemudian SMP ini lagi proses sudah tinggal finishing, tinggal kurang lebih 80-90 sudah. Jadi tinggal mengisi dalamnya. Nah bagi teman-teman semua para bapak ibu yang berdonatur ya bisa nanti hubungi di sini. Gitu. Ya ada wakaf masjid tadi ya bisa dihubungi lagi. Semuanya sudah terupdate di Instagram SMP Cendekia Madani Pro. Maka itu adalah salah satu
para donatur atau mitra yang ingin berwakaf, ingin membantu SMBC. Iya, ingin membantu. Dan yang selanjutnya kalau membantu, siapapun yang ingin membantu dalam artian memasukkan anak-anaknya ke SMBC yang ada ini, ya alhamdulillah. Ya. Karena kita kotanya masih masih membuka pertanyaan dan bertanya ini, maka siapapun masih bisa untuk masuk ke SMBC. Siapapun yang melihat ini, ya tolong sampaikan kepada seluruh ya, warga baik di kota metro sekitarnya, provinsi Lampung dan khususnya Indonesia. Ya, itu semuanya silakan ya, bisa masuk ke SMBC. Itu Kak Hero. Jadi terkait tentang upaya kita bagaimana membantu SMBC, ya tadi salah satunya adalah yang mungkin dalam hal material, uang atau apapun itu. Bahkan share gini aja bisa. Share itu juga luar biasa, sangat membantu. Dan paling utama saya memberikan doa-doa semua. Ini yang paling penting. Baik, itulah ya. Apa ada nggak? Ada tambahan lagi mungkin? Itu sih untuk terkait tentang alat PBB tadi. Oh, ini kayak lupa saya. Jadi mudah-mudahan doakan saja SMBC Pengajian ini akan berkelanjutan terus-menerus. Insya Allah akan bisa membangun lembaga pendidikan selanjutnya SMA, SMK, perguruan tinggi, SD, TK yang bisa bagaimana memberikan wadah untuk anak-anak ini. Secara pribadi, jujur saya senang banget biar anak-anak itu belajar semangat. Itu ketika ada rasa, ketika maaf ada masalah, jadi melihat anak-anak semua belajar senang, itu langsung hilang. Jadi seperti itu. Sama kayak saya berarti ya. Waktu Ya. itu pernah nggak sakit kan, nggak biarnya sakit, melihat temen-temen tuh, melihat adik-adik, PPA, adik-adik mereka senang banget, semangat banget, lihatin mereka itu udah merasa ditransfer gitu, Ya. energi positif mereka itu. Betul, itulah jiwa-jiwa orang pendidik itu seperti itu. Mudah-mudahan kesenangan kita pada anak-anak itu kan bagian dari kecintaan kita pada pendidikan. Jadi mudah-mudahan dengan kita terjun dengan bersama anak-anak ini kan, ya nggak tahu yang kita didik ini kan nanti calonnya apa. Iya. Bisa jadi malah lebih tinggi daripada kita. Gitu. Malah itu yang tujuan kita, bukan berarti kita mendidik itu yang kita didik harus juga kita tidak. Benar. Prinsip saya adalah bagaimana mendidik anak-anak itu harus lebih tinggi daripada Gurunya. Nah, betul. depannya, baik dari segi rohaniahnya, ibadahnya, kemudian dari segi pekerjaannya itu lebih baik. Amin. Nah, itu yang harus kita gaungkan kepada anak-anak. Saya prinsipkan kepada anak-anak, saya sampaikan, tolong kalian harus lebih belajar, lebih semangat. Ya, prinsipnya kalian harus lebih baik, bisa bermanfaat buat dunia, dan bisa lebih dari bapak ibu guru yang ada di sini. Bukan berarti malah kamu harus di bawah, bukan, tapi harus di segalanya itu memang perlu, namanya proses. Nah, proses itu perlu. Alhamdulillah, ya ini sekali lagi tim yayasan yang luar biasa. Channelnya banyak sekarang, alhamdulillah. SMBC Madani bermitra kepada beberapa pihak, salah satunya Lembaga Masjid tadi, membangun masjid, dan juga memberikan bekerjasama dengan kita lembaga yayasan untuk membuka beasiswa hadiah. Ya, Kak, jadi beasiswanya adalah bukan tingkat SD, SMP, SMA, Apa itu? tapi kampus. Jadi kuliah. Jadi sekali lagi, siapapun itu yang hari ini sudah lulus SMA atau SMK atau SMA yang ingin melanjutkan kuliah bisa hubungi SMP jadi temannya atau pihak yayasan. Apa sih beasiswanya? Yang pertama adalah beasiswa pendidikan agama Islam B3. Nah, itu juga akan membantu juga bersama itu, di mana kuliahnya yaitu di Wonogiri dan di Boyolali. Jadi di sana, jadi beasiswa full di sana untuk belajar agama, juga nanti akan mendapatkan ijazah D3. Itu beasiswa, dan kotanya berapa Kak Herul? Jadi totalnya itu adalah 70. Kita insya Allah Se-Indonesia Kak? enggak, ini khusus Lampung saja. Oh, khusus Lampung. Ya, Wah. siapapun itu yang ingin mendaftar, alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Ya, mari kita sama-sama berbondong-bondong untuk bisa masuk ke beasiswa tersebut. Nah, beasiswa ini insya Allah akan kita
share terus. Di SMPCM juga ada, semuanya udah diupload kok. Lengkap pokoknya ya. Terkait dengan beasiswa yang ada di perguruan tinggi itu silakan masuk, silakan hubungi dari pihak yayasan atau hubungi nomor kalian ya, atau pihak SMP juga bisa. Nanti kita akan akomodasi, kita saring terkait tentang beasiswa lanjutan untuk perguruan tinggi. Jadi itulah beasiswa selanjutnya. Mudah-mudahan ini akan terintegritas dengan kelanjutan tahun yang akan datang, sehingga SMP ini bisa memberikan manfaat di ini. Ya Kak, terima kasih nih Kak. Bukan hanya di jenjang SMP aja ternyata ya. Orang yang sudah lulus SMA, SMK pun bisa dapat kesempatan beasiswa ini ya. Masya Allah. Dan memang bukan kita mencari-cari dulu, kalau kakak juga mendapatkan beasiswa itu ya bukan mencari, ternyata ada info. Saya coba, semuanya itu berawal dari kita mencoba, berusaha, berdoa. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada kita yang terbaik. Toh kalau beasiswa itu nggak terima ya itu mungkin jalannya terbaik. Iya. Kalau terima ya itu jalan terbaik. Karena kan prinsip kita boleh berencana. Tapi kan segala sesuatunya itu rencana Allah itu adalah yang lebih baik. Nah itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan beasiswa ya persilakan. Kalau nanti masalah keterima tidaknya kita coba dan sebagainya, kita nanti bisa. Iya. Maka semuanya kan mencoba. Dan prinsipnya seperti yang Gairul hari ini membuat yang namanya markas kreatif. Iya. Berawal dari ya mencoba. Iya. Kalau nanti kedepannya ini besar kecil ya nanti kita memiliki konsep planning, ya, kita eksekutor, ya jalan, alhamdulillah kita memberikan masukan, ayo sama-sama. Insya Allah secara prinsip kakak dari pihak SMP ini sangat merespon dengan keberadaan markas kreatif ini ya. Kedepan ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Siap Kak. dengan bisa bertemu lagi di lain waktu berbincang dengan hal-hal lain. Dan saya sangat senang ya diundang mengawali markas kreatif ini dengan men-share terkait dengan ide-ide SMP dengan trik-trik terkait dengan beasiswa. Dan mungkin beasiswa yang lain banyak ya trik-triknya, itu bisa hubungi secara pribadi kakak ya, atau dengan pihak yayasan. Iya Kak. Baik Kak, untuk nomor HP Kak, coba di teman-teman semua, bapak-bapak, ibu, saudara, kakak, adik dan sebagainya, ya anak-anak semua yang ingin masuk ke SMP Madani, ayo kita sama-sama. Waktunya alhamdulillah masih lama, bisa kita tampung. Bisa hubungi nomor yang ada di SMP Madani. Follow yang pertama, di follow aja. Follow apa ini? Instagram di SMP di ya SMP CS ya SMP CM Metro. Oh iya. Di situ ada ya. CM Metro. SMP CM Metro. Kemudian kalau di Facebooknya adalah Cendekia Madani. Itu bisa nanti masuk aja login, kemudian di DM aja. Nah, nanti tanya-tanya lebih nanya seperti itu. Atau secara pribadi, kalau ingin tanya secara pribadi dengan Kak Udan boleh. Bisa nomornya 0856, bisa ditulis ya. 0856 kemudian 5864 0299. Jadi 0856 5864 0299. Itu nomor WA Kak Udan dan juga nomor telepon juga bisa. Berarti bisa langsung kontak ya. Silakan boleh hubungi Kak Udan secara prinsip, atau nomor telepon saya juga ada 0812 7945 97. Itu juga boleh diketik dari klik saja ke nomor tersebut. Tapi ya mudah-mudahan dengan follow Instagram ini nanti bisa tanya-tanya. Itu Gairul. Iya Kak. Hari ini mungkin itu berkaitan dengan SMP PBDB ya. Iya. Penerimaan peserta didik baru untuk khusus SMP. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan siapapun yang mau untuk dapatkan cancer ini nanti bisa hubungi di PBDB itu. Ya, alamannya di Jalan Sosro Sudarmo nomor 12 Desa Tanjung. Ya, Jalan Sudarmo.
atau juga bisa hubungi kakak, nanti saya bisa Kasih ya guys. nggak ada sarannya Pak, yang jelas mau masukkan saja. Iya. Yang mau masukkan insya Allah kita beri. Dan nanti juga akan ada majalah-majalah terkait tentang program-program BT yang sangat membantu terkait tentang inspirasi dan motivasi. Kegiatan-kegiatan juga. Jadi terima kasih Kak sudah Ya, bersamai sama-sama. kita ya, bersama di Markas Kreatif. Ya, mungkin kalau nggak diawal-awalin nggak mulai-mulai nih Kak. Betul. Iya, iya. Jadi ya sama seperti itu, kalau nggak diawali nggak akan mulai. Iya, nggak akan mulai. Toh ya itu nanti ya yang penting kita juga. Insya Allah saya yakin Hairul tuh sebuahnya luar biasa. Ya. Jadi harus berjuang untuk apapun keinginan Hairul, ini coba terus. Ya. Buat teman-teman di rumah, jika punya saudara, teman dan atau keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya atau saudaranya di jenjang SMP, ini bisa menjadi sebuah tujuan ya, SMP Cendekia Madani, yang sehingganya murid-murid nanti kelak atau anak-anak kita kelak, anak-anak SMP nanti itu bisa memiliki karakter yang baik, kemudian ibadah yang baik, kemudian jasmani yang baik juga ya. Buat teman-teman semua di Markas Kreatif ini Kak, jadi rencananya insya Allah mau ada beberapa diskusi sih Kak ya, diskusi seperti kayak gini yang mungkin temanya nanti bisa umum atau tentang pendidikan, tentang skill gitu ya, tentang skill atau yang lainnya, itu insya Allah mau diteruskan kayak ini seperti ini. Alhamdulillah ya. Insya Allah kakak saya bantu punya pendidikan di SMP, saya bantu untuk tentang membangun kebaikan. Wis ya, saya membangun kebaikan. Ya, terima kasih Kak Wildan. Ya sama-sama. Mungkin sekian dulu dari kami ya, dari Markas Kreatif dan bersama SMP Cendekia Madani. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.